Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini penuh dengan hikmah. Seseorang yang tidak berhaji namun mendapatkan pahala ibadah haji. Sebaliknya, mereka yang tengah menjalankan ibadah haji tetapi tidak diterima amalannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Terus simak ceritanya dan jangan lupa klik tombol subscribe agar senantiasa mendapat update kisah inspiratif lainnya. Kisahnya disampaikan oleh Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali, seorang ulama ahli hadis terkemuka asal Khurasan. Selain ulama, dia juga adalah seorang pengusaha sukses yang gemar menjalankan ibadah haji dan berjihad di jalan Allah. Dikisahkan, ketika Abdullah bin Al-Mubarak akan pergi haji tahun ini, karena tahun berikutnya dia akan pergi berjihad. Di Mekah, Abdullah bin Al-Mubarak juga memulai usaha dagang yang keuntungannya selalu ia bagi-bagikan kepada muridnya dan fakir miskin di sekitar kota Mekah. Setelah membagi-baginya, dia akan menghitung biji kurma yang mereka makan. Siapa yang paling banyak makan kurma, maka diberi hadiah 1 dirham olehnya setiap bijinya. Pada suatu saat, tibalah waktu musim haji bagi Abdullah bin Al-Mubarak. Dia berniat menunaikannya, hingga terkumpullah bekal sekitar 500 dinar. Maka dia pun berangkat menuju Mekah dan menunaikan haji dengan sebaik mungkin. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Al-Mubarak tertidur dan bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit dan kedua malaikat itu berdialog di antara mereka. Abdullah mendengar dengan jelas percakapan malaikat itu. "Berapa jumlah orang yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini?" tanya salah satu malaikat. Malaikat satunya pun menjawab, 600.000. Lalu malaikat sebelumnya bertanya kembali, "Berapa yang diterima hajinya?" "Tidak ada yang diterima satupun," jawab malaikat yang satunya. Abdullah lantas gemetar dan menangis ketika mendengar percakapan 2 malaikat itu. Dalam mimpinya, ulama tersebut berpikir, semua orang yang ada di sini telah datang dari berbagai penjuru bumi. Dengan kesulitan yang besar dan keletihan, semuanya menjadi sia-sia. Tak sampai di situ, ternyata 2 malaikat itu melanjutkan percakapannya. Kecuali hanya seorang tukang sepatu di Damaskus yang dipanggil Ali bin Muwafaq. Dia tidak datang menunaikan ibadah haji, tapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Bahkan berkat dialah ibadah seluruh jamaah haji ini diterima oleh Allah. Setelah mendengar percakapan tersebut, Abdullah ibnu Mubarak langsung terbangun. Dirinya memutuskan untuk berangkat ke Damaskus menemui Ali bin Muwafaq setelah selesai menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Damaskus, Abdullah mencari-cari kediaman Muwafaq hingga akhirnya berhasil dan tiba di depan rumahnya. Ia mengucapkan salam sambil lalu mengetuk pintu. Lalu dibukakanlah pintu itu dan Abdullah menceritakan perihal mimpinya. Tidak disangka, cerita tersebut langsung saja membuat Muwafaq menangis. Akhirnya Muwafaq bercerita, selama ini 40 tahun ia memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dari hasil berjualan sepatu telah terkumpul dana sebesar 350 dirham. Pada saat itu, istrinya yang tengah mengandung mencium aroma sedap dari masakan tetangganya. Sang istri memohon kepada Muwafaq agar dapat mencicipi masakan tersebut walau hanya sedikit. Untuk memenuhi keinginan sang istri, pergilah Muwafaq ke tetangganya di sebelah rumah. Sesampainya Muwafaq langsung mengutarakan maksud kedatangan dirinya. Mendengar hal itu, tetangganya justru menangis dan berkata, "Sudah 3 hari ini anakku tidak makan apa-apa. Hari ini aku melihat keledai mati tergeletak dan memotongnya, kemudian memasaknya untuk mereka. Ini bukan makanan yang halal bagimu," ujarnya sambil tetap menangis. Cerita tetangga tersebut membuat hati Muwafaq sedih dan terharu. Dirinya memutuskan kembali ke rumah dan mengambil tabungan hajinya, lalu diberikan kepada tetangganya yang sangat membutuhkan. Muwafaq berkata, "Belanjakanlah uang ini untuk anakmu." Dalam hatinya dirinya berkata, "Inilah hajiku." "Demikianlah perjalanan hajiku," kata Muwafaq kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Setelah mendengar cerita Muwafaq, Abdullah berkata, "Malaikat berbicara dengan nyata di dalam mimpiku, dan penguasa kerajaan surga adalah benar keputusannya," ujar Abdullah bin Mubarak membenarkan mimpinya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.